Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu fillah, alhamdulillah kita di majelis ilmu di hari Rabu yang ketiga hari ini kita masih membahas perkara tentang doa-doa. Dan doa yang kemarin kita bahas masih sama, tentang berlindung dari 8 perkara. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Nanti lanjutannya wajibni wal mukli wa galabatid dain, bisa itu juga ya. Wa qahrir rijal. Nah, sekarang kita akan membahas perlindungan yang ketiga. Setelah kita berlindung dari kekhawatiran dan kesedihan, maka kita berlindung dari al-ajz dan al-kasal. Al-ajz yaitu lemah ya. Dan al-kasal adalah malas. Keduanya menjadi penyebab rasa tidak nyaman dalam jiwa. Karena lemah dan malas akan menjadi menghalang seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang dicintainya dan membahagiakan dirinya. Apa itu al-ajzu? Yaitu tidak adanya kemampuan diri untuk mengerjakan sesuatu, walaupun sebenarnya dia punya kemauan. Jadi kalau al-ajzu itu tidak mampu, lemah gitu. Ya bisa juga lemah ilmu, lemah iman ya. Atau lemah fisik ya. Gampang sakit ya. Apalagi sekarang musim dingin tuh ya, keanginan sedikit, masuk angin, diare dan sebagainya. Gak usah banyak disebutin ya. Gitu. Jadi itu namanya al-ajz ya, lemah gitu ya. Maka kita harus berlindung dari namanya kelemahan ini ya. Karena tentunya seorang muslim dianjurkan memiliki kekuatan ya, tidak memiliki kelemahan ya, kecerdikan, ketangkasan, kehebatan ya, ulet lincah ya. Ya apalagi dalam hal fisik ya gitu. Jangan sampai kita terlalu zuhud ya. Ya. Sebenarnya itu bukan zuhud juga ya. Ketika dia bilang, "Ada saya mah zuhud, biarin saya sakit-sakitan." Itu bukan zuhud sebenarnya kan gitu. Ya.
Justru salah pemahaman, ya, soal paham mengenai zuhud, ya. Atau ada yang penting mah imannya kuat, ya, biarin fisik saya ya gini-gininya aja gitu ya. Nggak ada upaya untuk menguatkan fisik, ya gitu. Apalagi sekarang itu yang namanya olahraga banyak ditunjang, ya gitu. Minimalnya kita bisa misalnya ya jogging, lari gitu ya, itu gampang lah gitu itu ya gitu. Kalau kita misalnya nggak kuat angkat-angkatan gitu ya gitu, gitu ya, angkat-angkatan kita juga ya, pergian angkat-angkatan namanya. Maksudnya angkat barang berat misalnya ya. Kalau kuat game bagus lah gitu, gym itu ya bagus. Hanya saja kan setiap orang itu beda ya gitu, beda olahraga yang cocok buat dia gitu ya. Dan memang dia cocoknya cuma pemanasan doang gitu ya, stretching doang ya. Nggak bisa lebih daripada itu ya gitu. Tetapi disinilah tetap setiap muslim itu diwajibkan juga beribadah, maka dia harus punya fisik yang kuat ya. Karena itu mendukung untuk apa? Ibadah ya. Niatkan fisik yang kuat itu untuk apa? Untuk enaknya ibadah, kenyamanan ibadah, enaknya jiwa ketika ibadah. Ya kalau misalnya ibadah sakit-sakitan ya nggak akan enak gitu. Kebayang sendiri ya gitu. Gitu. Ya nggak harus misalnya tubuhnya jadi fisik atau badannya jadi gemuk gitu ya. Gitu, ini zaman sekarang itu apa, ukuran badan itu harus gemuk katanya gitu, atau gemuknya harus kayak gimana gemuknya nanti pamita gendut jadi aku gitu. Saya juga ya sejak di BPI itu ada apa peningkatan dari badan saya sebenarnya. Tadinya memang kurusnya tuh aduh ya terus sendirilah gitu. Tapi semenjak di BPI wah itu ada ya lebih berisi gitu ya. Beda lah gitu. Ya sekarang aja semuanya berisi itu ya. Nah, maka itu pula tidak terlepas dari yang namanya kebahagiaan juga ya. Makanya ada orang yang apa stres ya, ujung-ujungnya jadi kurus ya gitu. Ada orang bahagia ujung-ujungnya jadi gendut. Kan kita bicarakan soal al-ajz ya gitu. Jadi yang paling utamanya seorang muslim harus berlindung dari lemah keimanan, lemah akhlak, ya. Lemah moral. Ya. Ini yang paling parah zaman sekarang ini. Lemah apa? Moral. Gitu. Ya. Dan banyak di kita, ya, kelemahan moral, kelemahan akhlak ini emang sudah jadi mayoritas, ya, sudah banyak. Tidak asing lagi itu ya. Itu ya. Berkata masih kasar, kancing coploknya masih ayat ya. Terus juga
apa pakaian, soal pakaian juga nih. Sekolah Islam tapi pakaiannya aduh ya. Jilbabnya tidak mencerminkan Islami, tidak menutup sampai ke dada. Dan ya. Ya, pendidikan kita juga kan cerminannya, pendidikan itu apa? Akhlak mulia ya. Cerminan dakwah pendidikan itu apa? Akhlak mulia. Tapi zaman sekarang ya pendidikan boro-boro jadi akhlak mulia ya. Kebanyakannya ya. Kebanyakannya. Malah ke sekolah itu malah jadi nambah beban ya. Nambah liar. Bukan nambah solusi ya. Iya. Karena apa? Bobroknya akhlak. Ya. Nah, ini seorang muslim harus berlindung dari yang seperti ini ya. Kebobrokan akhlak yang terjadi di kita. Ya, di samping juga berlindung dari yang namanya penyakit ya. Mempunyai tubuh yang kuat ya, dianjurkan ya. Gemuk atau enggaknya itu bukan ukuran sebenarnya ya gitu ya. Ada orang Amerika ya, mereka itu banyak kematian ya. Allah alam katanya disebabkan obesitas ya. Jadi bukan ukuran sebenarnya ya, gemuk juga ya. Betul. Ya. Yang penting kuat sebenarnya gitu ya. Kekuatan fisik ya. Walaupun ya dengan gemuk ya ada juga ada kelebihan badan ya. Tapi ada yang mengatakan juga sampai di salah satu ya seorang ahwat ya, kalau orang yang apa kelebihan badannya itu ke depan berarti over, katanya bilangnya gitu. Jadi kalau gak kelebihan kemana? Ke samping gitu ya. Nah pentingnya itu adalah soalnya yang lebih kita minta perlindungan adalah dari keimanan keimanan akhlak ya, mental ini ya. Ini juga mental nih. Karena itu dengan belajarnya kita di sini ini benar-benar mengolah mental kita ya. Alhamdulillah sekarang ya belum turun hujan yang seperti biasanya ya, hujan yang begitu kerasnya gitu. Jadi nggak tahu nih kayaknya mau nih. Bukan mendoakan ya. Tapi itu mengolah mental ya. Saya ya beberapa hari lalu ya, kan saya ngisi juga di daerah sana ya. Atau tahu nggak itu Kirtson di rel di Mekarsari itu udah gimana itu, beceknya minta ampun tuh. Dan saya pernah tuh sekali-kali itu yang modal nekat ya mau melihat situ gitu ya, akhirnya juga mau saya balik lagi. Tapi saya berhasil juga ngisi ke sana gitu ya, cuman telat gitu ya gitu. Dan itu emang jalannya luar biasa. Lewatin rel ke situ ya gitu. Ya kalau sudah dengan kendaraan bermotor ya pasti telat gitu. Ya telat gitu. Orang muter gitu dari Mekarsari ke sana itu muter, kalau itu kan telat. Masih mending lewatin rel kan gitu. Jadi harus bisa nih mental nih ya, dikuatkan juga ya, jangan lemah mental kita itu ya. Nah kita berlindung ya dari lemah mental, karena kalau sudah lemah mental ini aduh dikit-dikit ya, marah ya, dikit-dikit sedih gitu ya. Nah, ini lemah mental tuh ya. Harus hati-hati nih ya. Nah kita harus berlindung ya gitu. Maka tadi bagaimana kita mengolah
badan kita juga, mengolah hati kita juga, gitu ya, untuk jadi orang yang kuat imannya dan juga kuat fisiknya juga. Gitu. Harus ada upaya ya. Dan juga kita berlindung dari al-kasal. Nah, ini penyakit yang sangat berat ya, di antaranya ya, malas. Ya. Al-kasal itu tidak adanya kemauan untuk melakukan pekerjaan walaupun dia mampu. Kalau tadi kan dia mampu, cuman dia ada keinginan tapi dia nggak mampu ya gitu. Tapi kalau ini mampu, nggak ada keinginan gitu. Ini al-kasal ini penyakit yang lebih parah gitu. Malas ya. Maunya tiduran tuh ya gitu. Tapi ya Allah alam ya gitu. Kaum rebahan zaman sekarang itu dengan kalau kaum rebahan yang ukurannya sedikit, pekerjaannya beda. Antum bisa jadi mengatakan bahwa dia itu kerjaannya tidur dan tidur misalnya ya. Punten ya. Tapi tidak tahu apa di belakangnya dia orang yang seperti apa. Itu. Ada suatu di saat dia bekerja, dia kelelahan dan tidur. Gitu. Bukan sengaja tidur rebahan, enggak. Atau rebahan dulu terus tidur, enggak. Tapi kenapa? Kelelahan. Itu kaum rebahan juga. Dia itu pekerjaannya itu sampai jam 9, dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam ya. Ya kumaha tuh rebahan udah capek gitu. Kecuali kalau memang fisiknya kuat untuk tidur hanya berapa jam saja gitu ya. Gitu. Hanya saja di sini bagaimana jangan sampai rebahan itu didorong sama apa? Kemalasan. Ya, kalau lahan ya wajar lah gitu. Ya kalau antum yang itu ya jam 7 pagi kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kemana capek artinya. Walaupun hanya duduk itu ya capek sebenarnya gitu. Walaupun hanya duduk. Ya dudukannya di depan komputer, di depan meja, depan sini alat tulis dan sebagainya. Ya mata kan bisa lelah gitu, capek. Ya, badan kalau standby terus juga ya ini ya, fisiknya kan belum tentu semua bisa tuh, ya. Karena emang kita itu beda-beda ya. Ada yang suaminya itu sebulan sekali pulangnya. Ada yang seminggu sekali pulang itu suami itu. Itu mah kondisi ranjang ya, kondisi kasurnya luar biasa tuh. Bisaan gitu ya. Jadi pada saat dia emang rebahan atau tidur lagi ya, karena capek ya wajar lah gitu ya. Masih mah sare wae tukang sare gitu ya. Gitu. Atau belum tahu pekerjaannya itu apa gitu. Di balik perjuangannya itu apa? Kenapa dia tidur terus gitu ya. Gitu ya. Kenapa kita bahas tidur ya? Karena kadang kan orang yang tiduran itu ya, yang tiduran, ada yang santai gitu. Selalu dihubungkan dengan malas, padahal nggak selalu malas semuanya juga ya. Nggak selalu itu karena kemalasan. Ya di zaman now itu nggak kayak gitu ya. Ya. Kalau zaman yang lalu ya mungkin
cuman kerjaannya 8 jam pulang gitu ya. Ya salah kalau dia rebahannya pagi-pagi kan pas pekerjaan, salah gitu ya. Karena kalau sekarang kan nggak bisa diukur gitu ya. Gitu, orang bekerjanya udah lebih dari 8 jam tuh, dari jam 7 pagi sampai jam 9 itu kan ada itu, sampai segitunya gitu ya. Apalagi orang yang banyak jadwalnya, ngajar juga zaman sekarang juga kesana kesini gitu ya. Kalau orang muda itu kan, anak muda itu ya, dia mampu ya dari pagi sampai malam dibabat semua waktu gitu ya gitu. Pulang-pulang rebahan ya, wajar-wajar saja dia kelelahan gitu. Nah ini, jadi jangan selalu dihubungkan rebahan dengan malas ya. Tergantung hatena ya teman-teman sebenarnya ya. Ketika orang yang malas itu ya contohnya ketika misalnya ya dia malas tilawah, nah ini baru ya, itu malas apa, salat sunat ya. Apalagi kalau dalam malas melakukan kewajiban, nah ini bahaya itu. Makanya salah satu yang kita waspadai adalah kefuturan ya. Ya iman itu yazid wa yanqus, tapi ketika turunnya jangan sampai jeblok ya, tong sampai ledok ya, siga ledokna rel di Mekarsari kadinya gitu ya gitu. Jangan sampai ledok, jangan sampai jeblok gitu ya. Gitu. Seperti jebloknya tanah di Mekarsari di rel gitu. Jadi kalau misalnya kita sesekali atau ya jarang-jarang lah iman kita turun gitu ya, maka jangan sampai jeblok gitu ya. Misalnya kita baca Quran rajin tuh ya, 1 juz turun jadi ya setengah juz masih mending lah gitu. Ya. Jangan sampai kita tidak baca Quran sama sekali gitu ya, gitu. Atau misalnya kita tahajud ya, mampu dengan 3 rakaat ya, atau sampai 1 tuh ingin teh hiji mah gampil tuh ya gitu. Ya misalnya akhir malam melewati subuh gitunya jadinya ya kalau apalah gitu. Kita harus berlindung dari yang namanya futur ya. Dan banyak memang orang yang futur itu ketika sudah menikah. Banyak gitu ya. Ada orang yang terus bebas gitu ya. Itu apa gitu aja soalnya. Ya sebelumnya pas mau dia sampai mau akad dia totalitas kepada Allah sampai nangis luar biasa gitu ya. Totalitasnya gitu. Setelahnya ya berat. Nah ini futur tuh ya, penyakit seperti ini ya gitu. Makanya kita juga berlindung dari yang namanya al-kasal ya. Gitu. Bahkan orang yang tidur gitu ya, di waktu subuh ya, tapi tidurnya itu memang dia sengaja tidur gitu ya, itu setelah tidur gitu ya. Karena itu dianjurkan kalau mau tidur ya setelah atau pas waktu syuruk ya gitu. Tuh ya. Supaya ya, tidak hilang barokahnya. Ya. Ya itu demikian sajalah yang bisa disampaikan pada sore ini karena sudah 5:30. Insyaallah kita sambung lagi ya. Selasa depan kita sambung tentang rambu-rambu penuntut ilmu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Ana balana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.